اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران. رتل وروي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران. رتل وروي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. أسعد به أبويك في أخراهما خلدهما من زينة التيجان. عطر زوايا البيت من آياته تزكيك نفح المسك والريحان. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران. رتل وروي القلب من نفحاته كالماء يروي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kami bisa bersimpuh, berziarah ke salah satu makam waliyun min auliyaillah, ya. Satu zuriyah daripada Wali Songo. Beliau adalah Kiai Dahlan bin Nur Hasan, yang mana beliau tengah ini, yang bulat ini makamnya. Ini cucu-cucunya, yang pinggir bulat dua itu, satu istrinya punya Dahlan, yang satu Nyai Afifah. Tapi saya tidak tahu yang mana istri beliau, yang mana Nyai Afifah. Tapi yang jelas Kiai Dahlan yang bulat yang tengah ini, yang bulat yang tengah ini. Dan di situ ada makam Nyai Aisyah, Nyai Aisyah binti Ali Murtadho Besuk. Ya, Nyai Aisyah itu budenya guru saya, bude daripada Kiai Muhammad Subadar. Yang mana Nyai Aisyah itu menikah dengan Ki Idris bin Tamim, dan Kiai Dahlan ini juga mantunya Mbah Yai Tamim Sukun Sari. Nanti insya Allah kita akan ziarah kepada makam Mbah Tamim. Kiai Dahlan ini lahir di Sidogiri karena beliau satu saudara, kakaknya Kiai Nawawi, ya Al-Arif Billah, orang ulama besar, orang wali besar, Kiai Nawawi Sepuh Sidogiri. Ini beliau, Kiai Dahlan ini adalah kakak daripada beliau. Beliau diambil menantu oleh Mbah Tamim, yang mana ada di Sukun Sari. Sukun Sari itu letaknya sebelah timur perempatan Kebonagung, sebelah selatan ya, selatan Kebonagung, perempatan Kebonagung itu ada masjid itu ke selatan. Ya.
di baratnya jalan raya. Pendiri pondok adalah Mbah Tamim. Kiai Dahlan sebagaimana yang sudah ramai nasab beliau sambung kepada Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yang mana setelah penelitian bahwa beliau ini adalah dari keturunan Sayyid Hasan. Itu yang ada dalam manuskrip yang tersimpan termasuk di Madura, karena abah beliau Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim itu dari Madura yang masih kerabat dengan Syekhona Khalil. Nah, kalau tidak salah Kiai Dahlan bin Nur Hasan bin Nur Khotim bin Hamim atau siapa bin Asor bin Abdullah bin Sulaiman. Yang katanya Sulaiman itu Basyaiban dulu Ba'alawi, tapi ternyata setelah diteliti dalam manuskrip katanya itu bukan. Tapi dalam kitab Hadirul Alam Al-Islami memang kami membaca ada satu kalimat ya, ketika menceritakan tentang marga Basyaiban itu di situ ada kalimat begini. Wala yazalu unasun mimman dakhala Jawa mundu qurunin yantasibuna ila ali Basyaiban min ahadi afkhadhi sadatil alawiyyin wa yasiluna ansabahum bil maghribah. Ini yang menjadi titik tekan ya. Kami ada di kitab Hadirul Alam Al-Islam. Sudah ramai ya. Mana tidak henti-hentinya ramai dikabarkan di Pulau Jawa ini khususnya. Orang-orang yang masuk ke Pulau Jawa mulai berabad-abad yang dia menisbatkan dirinya atau keturunan daripada keluarga Basyaiban. Ya. Dan beliau Basyaiban ini diakui min ahadi afkhadhi sadatil alawiyyin, salah satu daripada keturunan daripada alawiyyin. Alawiyyin ya. Langsung ke Sayyidina Ali kalau alawiyyin. Min sadatil alawiyyin. Ada Ba'alawi yang sekarang menjadi perdebatan, ada Alawiyin. Kalau Alawiyin langsung ngambil ke Sayyidina Ali. Tapi yang aneh, wa yasiluna ansabahum bil maghribah. Dan mereka Ahlu Basyaiban itu menyambungkan nasabnya kepada al-maghribi, maghribah. Al-maghribi, al-maghribi. Al-maghrobi. Nah inilah yang menjadi perdebatan. Mungkin ini satu masukan, saya membaca itu. Wa ana wa yasaluna ansabahum bil maghribah. Karena memang Syekh Sulaiman As-Sayrafi, seorang pengembara, pedagang yang mengelilingi sebagian dunia dan masuk ke Nusantara pada abad ketiga, itu sudah mensaksikan beliau masuk ke daerah Aceh, Sulawesi, Sumatera, daerah Nusantara. Itu sudah banyak daripada Alawiyin yang datang dari Irak dan datang dari Syam, juga datang dari Persia ya, yaitu dari Naisabur kalau tidak salah, Khurasan, dari Khurasan ya, daerah Khurasan Persia itu termasuk Samarkand, Uzbekistan. Bahkan pada abad ke-8, pertengahan abad 8, seorang pengembara yang terkenal namanya Ibnu Battutah mengatakan bahwa Syarif itu yang paling banyak waktu itu dari Syairot, daerah Persia. Syairot, daerahnya Ibnu Ishaq As-Syairazi. Ya, dekat Iran, ya, berdekatan Iran dengan apa? Termasuk Asbihan itu masuk Irak sekarang, Irak Ajam. Ya, perbatasan antara Asia dan Rusia. Ya.
Jadi memang kalau dilihat awal-awal masuknya Islam itu dari Persia itu memang sangat memungkinkan, bukan salah itu. Itu menurut penelitian saya ya, bisa digali lagi, kita bisa mengembangkan lagi. Karena Ibnu Battuta ketika masuk ke Yaman, masuk ke India, itu dia tidak cerita di situ banyak asrok, tidak cerita. Bahkan Ibnu Battuta sempat menikah dan lama ada di India bertahun-tahun. Tapi beliau tidak menemukan di situ, tidak cerita banyak asroh ya pada abad ke-8 itu. Dan beliau ada di Yaman, kalau tidak salah ada di Aden itu. Beliau mengatakan bahwa seorang qadhi yang sangat terkenal di Yaman itu orang berasal dari India. Cuman antara kerajaan-kerajaan di Yaman dan kerajaan India itu secara budaya agak mirip. Tapi beliau kalau mengatakan di salah satu kitabnya yang bernama Tuhfatun Nadhar fi Gharabil Ansar wasyairat aksaru biladillahi syurafa'ah, bukan syarifan gitu dia ngopan, padahal itu dari jamnis. Adapun syairat itu adalah salah satu negara-negara milik Allah yang paling banyak syarifnya. Syarif waktu itu belum ada Habib itu masih barusan saja, kira-kira abad ke-11 ya. Dan yang paling mirip saya baca di kitab Tuhfatun Nadhar, memang di syairat itulah kalau ada orang wafat itu diselamati. Rame, ada hataman. Bahkan makamnya itu dikasih lampu. Nah, ini saya punya kesimpulan bahwa memang pendakwa kita yang masuk ke Nusantara, terutama ke Jawa Kubro. Jawa Kubro itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang akhir Islamnya. Itu lainnya itu Jawa Sugro. Seperti Aceh, Kalimantan, semuanya itu dikatakan Jawa Sugro zaman dulu itu. Itu yang paling mirip itu diceritakan oleh Ibnu Battuta dalam kitab Tuhfatun Nadhar, jika ada orang wafat itu selamatan. Sehingga seorang yang wafat kayak tidak wafat, saking rame. Nah itu persis bagaimana 1 hari, 7 hari, 40 hari. Itu sangat mirip. Nah inilah salah satu keturunan daripada beliau-beliau ini melahirkan Ki Dahlan. Seorang yang alim, saya konfirmasi kepada zuriyahnya, Ki Dahlan itu ngajinya gurunya di mana? Beliau bilang, saya tidak tahu. Ya. Dan Ki Dahlan ini seorang yang sangat sabar, alim penyabar. Salah satu santrinya yang terkenal adalah wali kutub bernama Kiai Hasan Genggong. Nah, Kiai Hasan Genggong ini memang mondoknya waktu ada Mbah Tamim. Mertua beliau, tidak lama Mbah Tamim wafat. Dan ketika wafat Mbah Tamim ini menurut cerita di Besuk, dari guru-guru Besuk, itu Mbah Tamim sudah menunangkan putrinya dengan Kiai Dahlan. Maka ketika Kiai Hasan Genggong tahu bahwa nanti yang menjadi menantunya Ki Hasan Genggong itu Kiai Dahlan dari Sidogiri, Kiai Hasan Genggong tidak pulang meskipun gurunya wafat, menunggu menantu gurunya dan beliau berguru kepada Kiai Dahlan. Ini salah satu guru daripada Kiai Hasan Genggong yang menjadi wali besar itu. Ya, tapi beliau, kita lihat makamnya beliau itu sangat sederhana, di pinggir jalan, ya. Orang berlalu lalang, bahkan mereka yang berlalu lalang tidak tahu ini makamnya wali besar bernama Ki Dahlan bin Nur Hasan bin Nur Khotim, kakak daripada wali besar Kiai Nawawi Sepuh Sidogiri. Ya, Masya Allah. Terus siapa lagi kalau bukan kita yang menceritakan beliau, mengenang beliau. Kiai Hasan Genggong itu pernah dawuh cuma bahasa Madura. Guru sengkok ning ngadu. Sing situng niku korang sana. Sing situng neka sabar sana. Kalau tidak salah begitu, saya kurang bisa bahasa saja Madura. Saya waktu itu diceritai Kiai siapa? Salah Maduranya yaitu Kiai Aruman.
Aruman bin Khalili bin Hasbullah bin Dahlan. Ya. Jadi saya punya 2 guru katanya Kiai Nur Hasan, Kiai Hasan Genggong. Yang satu itu sangat keras, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, Khalil Bangkalan itu sangat kereng kok dari saya. Wali besar sing kereng, yang bukan pemarah, artinya keras. Yang satu juga wali besar, alim, penyabar, sangat sabar, yaitu Kiai Dahlan. Ini yang makamnya, maaf ini ada di belakang saya karena kami kesulitan ya dalam mengambil gambar, terpaksa kami harus membelakangi beliau. Mudah-mudahan beliau ridho ya. Mudah-mudahan beliau ridho. Itulah kiprah Kiai Dahlan, beliau sangat penyabar. Ya. Jadi Kiai Hasan Genggong itu mewarisi dari 2 guru, dari wali-wali besar. Yang satu sangat ketat dan keras, yang satu sangat penyabar. Ya, itu namanya haliah para aulia. Ya, Kiai Hasan Genggong sebelum belajar ke Syekhona Khalil, beliau belajar di Sukun Sari sini. Pertama kepada Batamim, lalu dilanjutkan kepada mantunya yaitu Kiai Dahlan. Kiai Dahlan. Ya, Kiai Dahlan ini mempunyai beberapa putra putri, tapi yang putra bernama Kiai Hasbullah yang mendirikan pondok di Susuan, Keraton. Beliau wafat dimakamkan di Sidogiri. Kiai Hasbullah mempunyai putra namanya Kiai Khalili Susuan, makamnya di Sidogiri. Kiai Khalili itu punya putra Kiai Amir Khalili, Kiai Hasbullah Khalili, Kiai Aruman Khalili. Ya, yang letaknya itu sebelum Sidogiri, ada di mana itu? Di Pelinggisan, di Susuan, desa Susuan. Inilah ya. Dan beliau pun meskipun Kiai Dahlan ini, saya yakin bukan hanya Kiai Hasan Genggong, saya yakin banyak murid-murid beliau yang menjadi para kiai-kiai, tapi tersembunyi. Itulah yang memang akhlak beliau. Dan putra-putranya itu yang tidak diceritai. Beliau tidak diceritai, saya punya murid ini, saya punya murid ini. Ya, bukannya tidak boleh, mungkin beliau sangat jauh, karena orang semakin akhir itu kalau punya turunan besar itu biasanya sombong. Ya, hanya dia itu, apalagi di tanah Jawa itu, di daerah Jawa ini kalau sudah keturunan besar dianggap besar. Jadi tidak mau berkompetisi. Ya, seharusnya kalau orang itu seperti zaman dulu berkompetisi. Zamannya tabi'in itu banyak Imam Nafi', Imam Al-Auza'i. Beliau adalah mantan budak. Tapi hasil kerja kerasnya, berkompetisi untuk belajar, mencari ilmu sedalam-dalamnya, beramal sebaik-baiknya, maka beliau bisa menyaingi orang-orang, bahkan mengalahkan orang-orang yang mempunyai keturunan, yang mempunyai darah biru katanya. Kalau di tanah Jawa ini, kami santri-santri yang tidak punya orang-orang tua yang besar untuk menjadi dekengan kami, sealim apapun, ya, sehebat apapun dalam keilmuan dan amalnya, paling pol jadi guru madrasah, paling pol jadi kiai kampung. Tapi saya yakin Kiai dulu, Kiai Muhammad Subadar guru saya, Kiai Hamzah itu beliau dawuh, endi ana wong alim di desa-desa iso nyekel langgar, iso nyekel masjid, iku mesti ketetesan getine wali songo sing sambung nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin beliau tidak diperhatikan. Kadang beliau mengajarkan santri-santrinya, santrinya juga tidak begitu menghargai. Tapi santrinya lebih menghargai orang yang terkenal dengan sholawatnya, terkenal dengan pidatonya. Inilah salah satu faktor sekarang di tanah Jawa ini banyak santri-santri yang ilmunya kurang manfaat. Karena apa? Mereka sudah sangat mudah melupakan guru-gurunya yang di kampung itu, yang telah mengajarkan dia membaca Al-Quran, Fatihah dengan secara fasih, mengajarkan kepada mereka tentang tata cara wudhu, tentang tata cara sholat. Ketika dia sudah besar, dia melupakan guru-gurunya.
Itu adalah sangat ironis. Maka dari itu kami, sudah saya singgung sejak awal, kami mungkin menulis sangat kesulitan. Ya akhirnya kami dengan cara begini, untuk kami masukkan ke YouTube atau apa. Tapi kami tidak tujuan apa-apa. Biar kami nanti menjadi santri yang apa ya, tidak melupakan pendahulunya. Karena Imam Nawawi, ya Imam Nawawi ketika menyebutkan tentang sanad, bagaimana tidak tahu jalur sanad gurunya, bagaimana melupakan guru-gurunya, sedangkan guru-guru mereka itu adalah seseorang yang menyambungkan dia kepada Allah dan Rasulullah. Lalu Anda putus semua itu karena guru kita kurang terkenal, karena guru kita tertutup, karena guru kita karena kekurangan yang macam-macam. Kalau kita sudah memutus dengan guru kita, dengan intisab sanad kita dari guru-guru kita, pendahulu kita, maka kalau melihat apa yang dikatakan Imam Nawawi, berarti kita telah memutus persambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Inilah, mudah-mudahan bermanfaat. Atas kurang lebihnya apapun yang saya ceritakan, barangkali ada daripada dzurriyyah Bayi Dahlan, Nyai Aisyah dan sebagainya kurang berkenan dengan apa yang saya ceritakan, saya minta maaf ya, dan mohon saya dimaafkan. Apabila ada kekeliruan dalam bercerita, saya minta agar ada masukan ya. Itulah, beliau ini mencintai Kiai Dahlan. Anda tidak mencintai, Anda satu sudah mencintai ulama, dua termasuk menyintai dzurriyyah Rasulullah. Wajib. Aneh memang kalau nasab-nasabnya Kiai Jawa diungkit mulai dulu, dipalsukan mulai dulu, tidak ada satu kiai pun yang membela. Kalau ada kiai-kiai Jawa yang nyeleweng, agak tidak beres tingkahnya, banyak yang mengkritik, satu kiai pun tidak ada yang mengatakan bahwa dia telah mengkritik, sudah tidak beradab kepada cucu-cucu Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa ini? Ya, itulah mungkin. Marilah kita semua, siapapun yang salah harus kita luruskan. Ya Anda lah yang punya kapasitas sebagai orang alim yang terkenal. Jangan pilih tebang pilih, tumpul kepada sebagian, ya keras kepada sebagian. Ya. Kalau Anda memang benar-benar cinta kepada Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Madhuli, la yambagi liman yu'minu billah wa yuhibbu Rasulullah ayyatawaqqafa ila sihhatin nasab. Ya. Ayyatawaqqafa li ta'zim wal ihsan ilaihi, ya, ila sihhatin nasab. Bal yakfihi tadahur syarif syarafan li anna dzalika aujahu lil mu'min yuhibbu Rasulullah. Kalau tidak salah begitu, min haitsu in azzamnahu aqarrabnahu min ghairi tawaqqufi sihhatin nasab. Itu memang gitu. Jadi kalau memang orang itu iman kepada Allah, kata Syekh Ibrahim Al-Madhuli, cinta kepada Rasulullah, untuk takzim kepada para kiai, kepada para siapapun, itu tidak nunggu, oh ini ketuaan Rasulullah, mana dalil-dalilnya, mana buku-bukunya. Karena untuk takzim loh ya, bukan untuk isbat. Ya, tapi cukup saja. Bagaimana Sidogiri dulu nasab-nasabnya sudah terkenal, kiai-kiai sana sudah terkenal nasabnya. Memang tidak diisbat, tidak ada yang isbat. Tapi kita untuk takzim, kalau memang cinta kepada Rasulullah, tidak nunggu itu. Karena itu berarti kita benar-benar menunjukkan kepada Rasulullah bahwa kita benar-benar cinta kepada keluarga dan cucu-cucu Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.